Ayo makan dulu. Makan dulu. Pasti nih orang tua pernah deh ngalamin kayak gini. Relate banget kan moms and dad, anak susah makan, disuruh makan nolak. Pasti bikin moms and dad khawatir. Nah biasanya moms and dad ini cenderung lebih permisif ketika ngelihat anak gak mau makan. Dengan ngasih snack ke anak, ngasih junk food kesukaan anak dengan dalih yang penting mau makan. Apakah itu udah bener ya moms and dad? Yuk kita simak. Hai moms and dad, aduh sedih banget ya kalau misal kita sebagai calon orang tua nih, atau mungkin orang tua yang sedang mengalami gitu, menemui fase anak ketika anak itu lagi gak mau makan atau malas makan. Pasti khawatir, sedih, ini kenapa nih kok gak mau makan, rasanya pengen aja gitu maksa anak buat makan, ya gak sih moms and dad? Oke, sebelum jauh-jauh kita akan bahas dulu nih, biasanya di masyarakat itu fenomena atau fase seperti itu disebut apa sih gitu. Pasti mom and dad nggak asing dengan sebutan GTM atau gerakan tutup mulut. Iya bener sekali, jadi ini adalah sebuah istilah gitu atau sematan yang diberikan ibu-ibu terhadap anaknya yang sedang mengalami fase susah makan tadi gitu, kayak video yang tadi. Nah, tapi sebenarnya moms and dad di istilah kesehatan sendiri tuh untuk GTM itu nggak ada istilah resminya gitu. Untuk GTM sendiri tuh bukan istilah yang resmi dari kesehatan atau medis gitu. Jadi kalau misalnya di kesehatan sendiri atau di medis ini ada sebutan namanya pediatric feeding disorder, PFD atau food neophobia gitu. Jadi kalau misalnya pediatric feeding disorder ini tapi beda ya mam sama GTM. PFD ini adalah suatu kelainan yang mana ini itu komprehensif. Dia kelainannya sama nih, bentuknya adalah menolak makanan, menghindari makanan, tapi dia sebuah kelainan yang komprehensif. Jadi dari aspek psikologisnya ada berkontribusi, dari aspek medisnya ada, dan dari gizinya juga ada, serta feeding skill-nya gitu. Nah, PFD ini tidak bisa disematkan sembarangan karena PFD ini adalah sebuah diagnosis yang punya klasifikasi. Jadi yang berhak memberikan diagnosis itu adalah dokter ya. Ketika memang sudah memenuhi klasifikasi baru disematkan, oh ini anaknya PFD. Tapi ketika itu hanya sekedar fase gitu, namanya adalah food neophobia. Jadi food neophobia ini adalah masa gitu dimana anak 1-3 tahun pada umumnya mengalami takut untuk menerima makanan yang baru. Bentuknya sama, bentuknya adalah dengan dia itu menolak makanan atau kayak tadi gitu, intinya adalah berkurang gitu kemauan dia untuk makan seperti sebelumnya gitu. Jadi moms and udah bisa bedain ya antara pediatric feeding disorder atau kelainannya dan juga fase untuk anak itu memang sedang mengalami masa pertumbuhan ketika dia itu takut untuk mengenali atau mencoba makanan yang baru gitu. Nah, biasanya ini tuh dialami oleh anak usia 1-3 tahun gitu, atau batita bawah 3 tahun gitu. Ciri-cirinya seperti yang ada di video tadi. Kalau misalnya dikasih makan melengos atau dibuang nih makanannya, atau dilepeh, atau dimuntahin, atau bagaimana caranya anak itu untuk menghindar dari makanan. Nah, tentunya di sini kita akan kasih tahu caranya gimana sih untuk mengatasinya, untuk mencegahnya gitu, dan apa aja sih penyebabnya. Nanti kita akan bahas di belakang. Stay tune. Nah moms, setelah dijelasin mengenai GTM itu apa, moms pasti penasaran dong klasifikasi penyebab terjadinya GTM pada anak apa aja sih? Nah, menurut para ahli, klasifikasi GTM penyebabnya dibagi menjadi 6. Yang pertama ada anoreksia infantil atau penolakan makanan anak secara mencolok yang menyebabkan penurunan nafsu makan pada anak. Yang kedua ada sensory food aversion atau anak menolak pada jenis-jenis makanan tertentu yang kita siapkan. Yang ketiga ada post traumatic feeding disorder atau gangguan makan ini terjadi akibat dari trauma yang dialami anak atau pasca trauma. Yang keempat ada feeding disorder associated with current medical atau gangguan makan pada anak yang berhubungan dengan kondisi medis
anak pada saat itu. Yang kelima ada parental misperception atau kesalahan-kesalahan persepsi orang tua terhadap pemberian makan pada anak. Dan yang keenam ada inappropriate feeding practice atau praktik pemberian makan anak yang masih kurang tepat ataupun salah. Nah, dari keenam klasifikasi penyebab GTM ini, inappropriate feeding practice sendiri merupakan penyebab terbesar terjadinya GTM, yaitu sebanyak 83% anak mengalami inappropriate feeding practice. Inappropriate feeding practice ini dapat disebabkan oleh perilaku makan anak yang salah ataupun pemberian makan pada anak yang saat itu tidak sesuai dengan usianya. Nah, inappropriate feeding practice ini dapat menyebabkan terjadinya malnutrisi ataupun gangguan pertumbuhan pada anak apabila terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Tentunya mom sendiri nggak ingin dong hal ini terjadi. Oleh karena itu, salah satu upaya dalam mengatasi maupun mencegah terjadinya inappropriate feeding practice ini adalah dengan menerapkan feeding rules. Feeding rules lebih kita kenal dengan pemberian aturan makan pada anak, sehingga anak dapat belajar mengatur dan mengatasi masalah makan yang dialami. Masalah makan dapat berdampak buruk bagi kesehatan anak, mulai dari gangguan pertumbuhan, rentan infeksi, hingga kematian. Lalu, aturan makan seperti apa sih yang benar yang dapat diberikan kepada anak usia di atas 1 tahun? Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam pemberian aturan makan pada anak atau yang biasa disebut dengan feeding rules, yaitu jadwal, lingkungan, dan prosedur. Jadwal adalah aturan dasar makan yang sangat penting, yaitu dengan adanya jadwal berupa makanan utama dan makanan selingan atau snack yang teratur, berupa 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan kecil diantaranya. Susu atau ASI dapat diberikan 2-3 kali dalam sehari. Waktu makan juga perlu diperhatikan, yaitu harus dibatasi, tidak boleh lebih dari 30 menit. Nah, di antara waktu makan, anak juga perlu diperhatikan. Anak hanya boleh mengkonsumsi air putih saja. Aspek yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan makan pada anak itu harus menyenangkan dan senyaman mungkin bagi anak, tanpa adanya paksaan untuk makan. Nah, ketika makan itu juga tidak boleh ada distraksi. Distraksi itu seperti mainan atau gadget, jalan-jalan, pokoknya sesuatu yang dapat membuat anak itu tidak fokus terhadap makanan atau teralihkan. Nah, hal ini juga perlu diperhatikan, yaitu jangan memberikan makan kepada anak sebagai hadiah. Hal ini dikarenakan dapat mengganggu pola makan yang sudah terencanakan. Biasanya juga hadiah yang diberikan itu berupa makanan manis ataupun zero kalori seperti permen dan soda. Nah, aspek yang ketiga atau yang terakhir yaitu prosedur. Jadi, orang tua di rumah perlu untuk mendorong anak agar makan sendiri. Nah, perlu diperhatikan juga apabila anak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia tidak mau makan seperti menutup mulut, memalingkan kepala, atau menangis, moms dapat menawarkan kembali makanan anak dengan netral atau secara alami, yaitu tanpa memaksa ataupun membujuk anak untuk makan. Nah, namun apabila setelah 10-15 menit kemudian itu anak tetap tidak mau makan, maka proses makan dapat diakhiri saja. Tadi kita sudah belajar nih cara mengatasi anak yang mogok makan. Nah, kali ini kita akan belajar gimana sih cara mengatasi anak yang suka pilih-pilih makanan. Ada 8 cara yang bisa moms and dad lakukan nih. Yang pertama adalah sajikan makanan dalam porsi yang kecil. Kenapa lebih direkomendasikan dalam porsi yang kecil dulu? Karena apabila moms and dad langsung memberikan dalam porsi yang besar, anak itu akan cenderung untuk menjadi malas makan. Yang kedua adalah sajikan berbagai jenis makanan. Kenapa?
Karena apabila moms and dad cenderung memberikan makanan yang monoton atau hanya satu macam makanan, maka anak akan cenderung menyukai makanan yang itu-itu saja, dan kemungkinan akan menolak apabila kita berikan makanan yang baru. Yang ketiga adalah kenalkan sesering mungkin makanan baru kepada anak. Karena dengan sesering mungkin kita mengenalkan, itu akan meningkatkan rasa penerimaan anak terhadap makanan baru itu. Yang keempat adalah sajikan makanan baru itu dalam jangkauan yang bisa dijangkau anak atau mudah dijangkau anak. Kenapa? Karena anak itu cenderung tertarik terhadap hal-hal yang berada di dekatnya. Yang kelima adalah orang tua bisa nih mencoba cara makan yang menyenangkan sampai anak ini bisa mengekspresikan ketertarikan terhadap makanan baru tersebut. Yang keenam adalah apabila saat diberikan makanan baru, anak cenderung mual bahkan bisa muntah, hentikan pemberian makan tersebut dan bisa mengganti dengan makanan yang sudah terbiasa anak makan. Lalu di kemudian hari bisa untuk dicoba lagi untuk mengenalkan makanan baru tersebut. Yang ketujuh adalah bisa nih dengan mencampurkan sedikit demi sedikit makanan baru dengan makanan yang sudah terbiasa anak makan. Lalu moms and dad bisa meningkatkan proporsi makanan baru itu hari demi hari. Yang kedelapan ini adalah yang paling penting, yaitu moms and dad tetap harus bersikap tenang, disiplin, dan juga konsisten ya dalam menghadapi gangguan makan anak ini. Dan jangan menyerah dan selalu mencoba sesering mungkin untuk mengenalkan anak terhadap makanan-makanan yang baru. Nah, mau tahu nggak kenapa penerapan feeding rules ini penting? Penerapan feeding rules ini penting karena diharapkan dapat mencegah maupun memperbaiki terjadinya gangguan makan pada anak ataupun sulit makan pada anak, salah satunya dari GTM. Nah, selain untuk mencegah maupun memperbaiki tadi, diharapkan feeding rules juga dapat membantu nafsu makan anak lebih baik dan membuat anak memiliki preferensi makan yang lebih beragam. Nah, selain itu diharapkan juga tumbuh kembang anak dapat berlangsung lebih optimal. Apabila penerapan feeding rules ini tidak berlangsung dengan optimal ataupun tidak berlangsung dengan baik, maka gangguan makan pada anak ataupun sulit makan pada anak pun tidak dapat terselesaikan dengan baik, salah satunya dari GTM. Nah, apabila GTM ini terjadi secara berkepanjangan pada anak, dapat meningkatkan resiko terjadinya inadequat asupan makan, sehingga asupan yang diasup anak tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, apabila ini terjadi dapat meningkatkan resiko terjadinya malnutrisi dan dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan perkembangan pada anak. Tentunya moms nggak mau dong hal ini terjadi. Nah, demikian adalah video tentang perbedaan dari GTM dan PFD. Jadi gimana nih mom and dad, udah tahu kan gambaran mengenai perbedaan dari GTM dan PFD? Kurang lebih kalau GTM itu merupakan proses alami yang biasanya dialami oleh anak di bawah 3 tahun, dimana dalam fasenya tersebut anak-anak itu mengalami gerakan tutup mulut atau dia tuh susah untuk makan gitu, dan itu merupakan proses alami yang akan hilang seiring dengan bertambahnya usia mereka. Nah, apabila dalam gerakan tutup mulut atau GTM itu berlangsung lama, lebih baik untuk dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak atau pihak yang berhubungan dengan behavior anak tersebut. Selanjutnya, untuk pesan kami untuk mom and dad atau para penonton video ini adalah tetap semangat dalam memberi makan atau feeding practice untuk anak-anak sesuai dengan fasenya. Kemudian dalam praktik memberi makan anak atau feeding practice itu bukan semata-mata untuk memberi makan anak atau untuk memenuhi kebutuhan anak, tetapi juga untuk
sebagai proses belajar mereka untuk mandiri dalam mereka makan seperti itu. Jadi biarkan mereka berproses sesuai dengan usianya, tetapi harus tetap didampingi oleh orang tua. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam video ini. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum, dadah.